Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek Sistem dan Teknologi Informasi. Kami dari kelompok 7. Oke, lanjut. Sebagai contoh, kami akan mempresentasikan UMKM, yaitu pet shop dan klinik atau kesehatan hewan. Kami di sini menggunakan teknologi yaitu pada sistem rekam medis digital, pengingat vaksin otomatis, dan sistem menganalisis populasi. Misalnya, jika banyak kucing tua, toko otomatis menambah stok pakan khusus senior untuk optimasi stok barang dan efisiensi biaya. Oke, lanjut. Jadi di sini saya akan memperkenalkan member. Saya sendiri Brandi Noval dengan NIM 75. Lanjut. Saya Nathan Arendrata dengan NIM 76. Saya Rian Abdullah Swiyantana dengan NIM 74. Saya Iwan Muhammad Abrianto dengan NIM 89. Nama saya Ciara dengan NIM 83. Yang pertama kita akan membahas dari IPF-nya terlebih dahulu, yaitu input, proses, output, dan feedback. Yang pertama, dari input, kita akan mengolah, yang pertama ada data hewan dan pemilik. Lalu yang kedua ada data medis manual, tiga data inventaris, lalu ada data transaksi penjualan. Setelah itu kita proses, diantaranya digitalisasi dan enkripsi data, lalu pemicu otomatis atau automation trigger, analisis prediktif populasi, dan manajemen stok otomatis. Setelah kita proses, kita akan mendapatkan output berupa notifikasi pengingat otomatis, dashboard rekam medis digital, rekomendasi pembelian, dan laporan analisis bisnis. Feedback yang akan didapatkan diantaranya respons pelanggan, akurasi stok, evaluasi dari tim medis, dan sistem log error. Lanjut. Selanjutnya untuk software dan hardware-nya ya. Untuk software di sini kita pakai sistem operasi dan server dari masing-masing dari Linux, dan untuk cloud provider-nya memakai AWS ya atau AWS atau Google Cloud. Kemudian untuk manajemen basis datanya, untuk penyimpanannya kita pakai Postgre atau bisa pakai MySQL. Selanjutnya untuk platform framework, ini sebagai pengembangan aplikasinya sendiri, bisa pakai Flutter untuk mobile development dan Laravel atau Node.js untuk webnya. Selanjutnya untuk analisis data atau visualisasi sebagai statistik, kita bisa pakai Python dan library Panda atau NumPy. Selanjutnya untuk layanan pihak ketiga third party-nya untuk messaging atau notifikasi, kita pakai Firebase Cloud Messaging. Untuk hardware-nya sendiri pakai untuk sisi klinik atau tokonya bisa pakai komputer atau PC kasir. Bisa juga pakai tablet atau laptop. Kemudian ada barcode scanner, thermal receipt printer, router WiFi, dan jaringan LAN. Nah, untuk sisi pelanggan ini tinggal memerlukan smartphone aja. Lanjutnya. Selanjutnya, proses pengubahan data menjadi knowledge. Yang pertama, hierarki DIKW, Data Informasi Knowledge System. Eh, tingkatannya data, fakta mentah yang dikumpulkan sistem dari setiap interaksi pengguna dan perangkat. Contohnya, tanggal vaksin, jenis hewan, jumlah stok pakan. Informasi, data yang telah diolah, dikelompokkan, dan diringkas sehingga menjadi makna. Contohnya, 48 dari 120 pelanggan memiliki kucing usia lebih dari 8 tahun. Knowledge, informasi yang dianalisis lebih lanjut untuk menemukan pola atau tren sebagai dasar keputusan. Contohnya, stok pakan senior perlu ditingkatkan 30% setiap kuartal.
Yang terakhir, wisdom, penerapan knowledge secara strategis dan berkelanjutan untuk keuntungan jangka panjang bisnis. Contohnya, strategi bundling produk dan program loyalitas pelanggan hewan senior. Nomor 2, tahap data, data mentah. Data mentah adalah fakta-fakta murni yang dikumpulkan sistem dari setiap interaksi pengguna, dokter, dan perangkat yang terhubung. Data ini belum memiliki makna jika berdiri sendiri. Kategori data, data pasien atau hewan, contohnya ID hewan, nama, jenis, ras, tanggal lahir, berat badan, sumbernya dari form registrasi aplikasi. Kategori data, data rekam medis, contohnya tanggal kunjungan, diagnosis dokter, jenis vaksin, tanggal vaksin terakhir, obat yang diberikan. Sumbernya input dokter hewan di sistem. Yang selanjutnya, data transaksi pakan. Contohnya nama produk pakan, merek, kualitas, frekuensi pembelian, tanggal transaksi. Sumbernya sistem kasir dan stok toko. Selanjutnya, data stok gudang. Contohnya jumlah item masuk atau keluar, tanggal, kategori produk, supplier. Sumbernya sistem inventory. Yang terakhir, data keluhan pemilik. Contohnya gejala yang dilaporkan pemilik saat registrasi kunjungan. Sumbernya from pre-registrasi aplikasi. Yang ketiga, tahap informasi. Contoh informasi yang dihasilkan. Rekap kesehatan hewan. Total dari 48 dari 100 pelanggan aktif memiliki kucing berusia lebih tua dari 8 tahun, kategori senior. Status vaksin, 32 hewan mendapati jadwal vaksin dalam 14 hari ke depan. Stok kritis, stok makan senior tersisa 40 kg, cukup untuk 13 hari berdasarkan rata-rata penjualan. Tren penyakit, khusus penyakit kulit meningkat 40% dibanding bulan lalu. Pembelian tertinggi, pakan merek X untuk anjing besar adalah produk terlaris bulan ini. Yang keempat, tahap pengetahuan, knowledge. Yang pertama, informasi yang didapat, grafik menunjukkan 40% pelanggan memiliki kucing berusia lebih tua dari 8 tahun dan pembelian pakan senior meningkat tiap bulan. Analisis, populasi kucing senior adalah segmen dominan dan berkembang. Kebutuhan pakan khusus senior sangat tinggi. Tindakan nyatanya, sistem otomatis menambah reorder point stok pakan senior sebesar 30% dan mengirim notifikasi ke supplier lebih awal. Yang kedua, 60% pemilik hewan terlambat datang vaksin lebih dari 2 minggu dari jadwal yang ditentukan. Analisis reminder H-7 sebelumnya tidak efektif. Pemilik perlu notifikasi lebih awal dan berulang agar tidak lupa. Tindakan nyata, sistem mengubah strategi reminder menjadi H-14, H-7, H-1 dengan notifikasi push ke aplikasi dan SMS. Selanjutnya, data pembelian menunjukkan pakan merek X untuk anjing besar adalah produk terlaris. Namun, sering habis di hari ke-20 tiap bulan. Analisis, permintaan melebihi prediksi stok bulanan saat ini. Pola habis di pertengahan akhir bulan menunjukkan ada stok sistematik. Tindakan nyata, sistem meningkatkan kuota pembelian merek X sebesar 25% dan menjadwalkan restock otomatis di hari ke-15 tiap bulan. Selanjutnya, korelasi data. Hewan yang rutin vaksin juga cenderung membeli suplemen vitamin dalam kunjungan yang sama, 70% kasus. Analisis, ada pola cross buying antara layanan vaksin dan produk suplemen. Peluang meningkatkan nilai transaksi perkunjungan. Tindakan nyata, membuat paket bundling vaksin plus vitamin dengan diskon 10% untuk meningkatkan volume penjualan suplemen. Terakhir, bulan Juni sampai Agustus, kunjungan kasus penyakit kulit meningkat 40% dibanding bulan lain berdasarkan data diagnosis. Analisis, ada pola musiman penyakit kulit pada hewan, kemungkinan dipicu cuaca panas dan kelembapan tinggi. Tindakan nyata, klinik menyiapkan stok obat kulit lebih awal sebelum Juni dan menjalankan kampanye edukasi pencegahan kepada pemilik hewan. Selanjutnya ada prototype atau desain dari UMKM pet shop dan solusi yang kita pilih. Di sini ada visualisasi dari web yang kira-kira bakal nantinya tuh kayak gini. Ini ada bagian dashboardnya. Dan dari prototype yang kita buat, nanti bakal ada keamanan ini ada keamanan akun atau login dan akses dan pemisah akun dari login yang berbeda. Kemudian ada keamanan data pelanggan, data tidak disebarluaskan ke publik. Dan yang terakhir ada keamanan di kasir dan klinik. Jadi di situ di kasir dan kliniknya itu kunci layar otomatis atau auto lock. Lalu ada strategi dan keuntungan penerapan sistem teknologi informasi untuk pet shop. Yang pertama adalah implementasi sistem POS, yaitu Point of Sale, dan manajemen inventaris terintegrasi. Lalu yang kedua ada penerapan CRM, Customer Relationship Management, dan sistem loyalitas digital. Lalu yang ketiga ada strategi omni-channel, integrasi toko fisik dan e-commerce. Keempat, ada data analistik untuk prediksi tren dan perilaku konsumen. Lalu yang kelima, ada pemanfaatan IoT, Internet of Things, untuk layanan pet hotel. Oke, lanjut. Oke, kita sampai di bagian Q&A. Lanjut. Thank you. Jadi, sekian presentasi kami dari kelompok 7. Jika terdapat kekurangan dan
kesalah pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.